ziyadah. Masalahnya di sini adalah ketika kita berbicara ziyadah, terus kemudian kita ini masih juga berbeda pendapat tentang banyak hal. Di sebelah sana misalnya, tambahan yang bagaimana Pak? Tambahan yang hijau, yang tengah tambahan yang biru, tambahan yang kuning, tambahan yang orange. Bapak paham maksud saya? Kita itu masih belum menyamakan pendapat tentang riba itu apa. Nah, saya ingin menyamakan itu ya. Ini sekali lagi upaya dari sudut pandang ekonomi. Mari Bapak bisa lihat supaya kita nanti juga semakin yakin bahwa riba itu salah, Pak. Tapi salahnya ada di mana? Saya akan ceritakan. Ketika kita berbicara Al-Baqarah 275, Pak, di tengah-tengah ayatnya itu kan Bapak Ibu sekalian sudah hafal tuh. Ada kalimat aku halalkan jual beli, aku haramkan riba. Betul, Pak? Ya. Bapak perhatikan, Allah memilih kata halal dan kata haram, dan kita tahu sepasang kata ini, dua kata ini adalah memiliki sifat yang berkontradiksi. Betul, Pak? Makanya saya kasih gambar begini. Dia kontradiktif, sama seperti pria, wanita, gemuk, kurus, tinggi, pendek, dan sebagainya. Ketika Allah kawinkan kata riba dengan haram, kata jual beli dengan halal, maka sifat daripada halal dan haram itu masuk ke dalam apa objek yang dikawininya itu. Ketika riba dikawin dengan haram, maka riba itu memiliki sifat haram dan jual beli memiliki sifat halal seperti itu. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa antara jual beli dengan riba itu kontradik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ekonomi, apabila kita biarkan riba itu membesar, Pak, ketika riba itu membesar, maka sebaliknya jual beli akan mengecil. Itu Pak yang diceritakan Allah itu akan mengecil seperti itu. Sebaliknya, kalau kita berantas riba itu sampai mengecil, maka jual beli akan. Dan kalau seandainya saya kebetulan kuliah di ekonomi, Pak. Dan kalau kita masuk semester 3, kita mendapat pelajaran namanya pengantar ilmu ekonomi makro. Di sana teorinya sama, Pak, dengan di ayat Quran 275. Di sana disebutkan teorinya, ketika suku bunga naik, maka investasi. Saya ulang ya, Pak. Di teori ekonomi, Al-Baqarah ini keluar. Tapi dulu saya tidak paham, sekarang saya paham. Di teori ekonomi mengatakan, ketika suku bunga naik, maka investasi atau usaha itu turun, Pak. Gak ada usaha. Dan itu sesuai dengan Al-Baqarah 275. Nah, kalau kita sudah paham kontradiktifnya, sebetulnya nanti besok-besok kalau kita ditanya oleh siapapun, oleh anak kita, istri kita, Pak, kenapa sih riba diharamkan? Kita sebetulnya sudah bisa jawab, karena Allah menginginkan optimalisasi jual, karena Allah menginginkan kita semua menjadi pedagang, kurang lebih begitulah. Pedagang, kurang lebih. Kita sudah bisa jawab. Tapi di slide berikut saya ingin menuntaskan persoalan ziyadah tambahan tadi. Mari kita lihat. Kita tetap memperbandingkan antara riba dengan jual beli. Nah, sekarang kita tinggal menanyakan ziyadahnya, tambahannya. Mari kita lihat jual beli dulu. Saya tanya sama ibu, Bu, kalau tambahannya dalam aktivitas jual beli, tambahannya pasti atau tidak pasti? Tidak pasti. Namanya jual beli, bisa untung, bisa rugi. Jadi tambahannya itu tidak pasti. Dengan menggunakan logika biner itu 01, 01, 01, maka sekarang kita tahu, berhubung jual beli sama riba bertentangan kontradiktif, maka kalau jual beli itu tambahannya tidak pasti, maka dalam riba tambahannya pasti. Selesai sudah masalah riba itu. Kalau ditanya riba itu apa? Riba adalah tambahan yang dipastikan. Selesai. Jangan kemana-mana lagi, Pak. Jangan kemana-mana lagi. Riba adalah tambahan yang dipastikan. Please, Pak, mohon saya, supaya energi kita tidak kemana-mana. Dari mana Bapak bisa tahu? Kan itu dari Quran.
Nah, dari mana-mana. Saya hanya melakukan logika saja, logika sederhana, logika biner. Dan saya menanyakan apa yang dalam Quran ada. Ziyadahnya jual beli gimana? Ziyadahnya riba gimana? Terjawab. Nah, di slide berikut ada afirmasi di dalam ayat yang lain, Pak. Masalah kepastian ini juga disinggung misalnya di Quran surat 21:35. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Artinya kan ketidakpastian, betul? Itulah sebabnya kepastian itu tidak sejalan dengan pengujian Allah. Juga di Quran 18:23, jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Betul Pak? Semuanya itu cocok Pak, jadinya cocok. Sesuatu yang pasti itu dilarang oleh Allah. Ini baru afirmasi ayat Quran. Sekarang di slide berikut, saya ajak Bapak untuk memahami ekonominya. Memang Pak, secara ekonomi, kenapa riba diharamkan? Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian dari berbagai kabupaten dan provinsi, saya ingin cerita tentang ekonomi. Bahwa di setiap daerah, termasuk daerah Bapak dan Ibu, kalau kita tanya berapa besar kemungkinan investasi terjadi, maka gambarnya pasti segitiga. Contoh, sekarang ibu yang kerudung kuning, siapa namanya Bu? Reni. Ibu Reni dari mana Bu? Gorontalo. Oke. Kita tanya Bu Reni di Gorontalo ya. Bu, kalau di Gorontalo ya, jualan apa yang paling menguntungkan di sana? Jualan martabak atau jualan cendol atau jualan apa Bu? Atau bubur Manado? Hah? Apa kulinernya? Ibu sebut apa aja? Asal aja Bu, gak apa-apa, kita kan bapak-bapak gak tahu juga kan. Ibu bohong-bohong kita juga gak apa-apa, juga kita gak tahu kan. Apa khasanah? Apa? Mie siram, milu, jagung. Oke, Pak, di sana ada nama makanan namanya milu siram. Itu namanya jagung siram. Taruhlah jagung siram itu dijual dengan keuntungan bersih setiap hari itu 80%. Kita simpan di sini Pak. Nih, di paling puncak kan paling tinggi. Ya, gitu kan. Kita gitu caranya. Sekarang kita tanya lagi. Di Gorontalo Bu Reni ya, ada berapa usaha atau jual beli atau bisnis yang kemungkinannya, yang keuntungannya itu hanya 0,5%, kecil banget. Kira-kira ada berapa usaha yang bisa kita lakukan kalau untungnya itu kita target hanya 0,5%? Pasti banyak kan? Semakin keuntungan itu kita proyeksikan kecil, maka semakin mudah usaha itu, ya kan? Semakin mudah dong. Kita mau jualan hanya untung 0,5%, pasti kita jual langsung ada yang mau beli kan? Namanya juga murah kan? Berarti barang kita murah kan? Kira-kira begitu. Nah, menurut Bu Reni misalnya ada 1.000 Pak, ada 1.000 usaha bisnis yang bisa dilakukan apabila keuntungannya 0,5%. Tarik Pak, dari sini 0, tarik sampai sini 1.000, tarik ke atas, tarik ke bawah, jadilah segitiga kemungkinan investasi. Bapak Ibu sekalian bisa praktekkan di daerah Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang persoalannya apa Pak dengan riba? Ini yang mau saya ceritakan. Saya harus ceritakan segitiga dulu Pak. Nah saya ingin cerita. Kalau di tengah-tengah itu ada riba atau tambahan yang dipastikan, misalnya saja 10%. Bapak, maaf Pak, Bapak misalnya Bapak punya uang, bukan misalnya Bapak memang punya uang, gitu ya. Bapak punya uang 100 juta, insya Allah, amin Pak. Bapak dari mana Pak? Kalimantan Barat, Pontianak Pak ya. Misalnya saja saya datang ke tempat Bapak. Di sebelah rumah Bapak ada bank yang menawarkan ke Bapak deposito dengan suku bunga 10%. Berarti Bapak akan mendapatkan tambahan pasti 10%, betul Pak? Saya datang ke tempat Bapak karena Bapak punya uang, saya punya usaha, saya jualan pisang kipas. Saya datang kepada Bapak, Pak, Bapak mau nggak mudharabah atau musyarakah dengan saya? Nanti Pak, kalau saya jualan pisang kipas ini, kalau untung, namanya kan jual beli. Kalau untung 8%, Bapak mau kalau untung 8% tidak pasti atau Bapak 10% pasti, Bapak pilih yang mana? Pasti pilih yang pasti.
Saya pulang ke rumah, saya balik lagi, Pak, sekarang saya nggak jualan pisang kipas, saya sekarang mau jualan songkok, Pak, peci. Kalau saya untung, Pak, kalau untung 10%, Bapak pilih saya kalau untung 10% atau yang pasti 10%? Apakah artinya saya sedang berbicara apa? Saya sedang berbicara bahwa apabila ada riba, ada tambahan yang sudah pasti 10%, seluruh kemungkinan investasi di bawah 10% akan mati. Itu yang membuat Allah murka, Pak. Itu yang membuat Allah murka. Renungkan itu, Pak. Walaupun Bapak hanya 1%, 2%, Pak, kita ikut mematikan kehidupan. Artinya yang di bawah 2% itu Allah murka. Murka, Pak. Bukan marah, Pak, murka. Kok Bapak bisa tahu murka? Sebab logika berpikirnya, mohon maaf kalau kita melakukan personifikasi kepada Allah, logika berpikirnya itu bukan linear, Pak, tapi eksponensial. Contoh misalnya, serendah-rendahnya dosa riba adalah berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu kan logika eksponensial, Pak. Itu kan gak masuk di akal kita kan, Pak. Kita menzinai ibu kandung sendiri, benar Pak? Jadi eksponensial itu bukan garis lurus, Pak, tapi ke atas. Allah murka, Pak, bukan marah lagi. Atau berbicara kata sebuah hadis, 1 dirham riba sama dengan 30 kali berzina, betul kan, Pak? Kan itu hadisnya. Itu kan eksponensial, Pak. Jadi hanya 1 dirham, langsung 30 kali berzina. Eksponensial, Pak. Murka. Allah bukan marah lagi, tapi murka. Kok Bapak tahu kalau kita mematikan kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi, Allah marah? Loh, saya kan selalu diingatkan oleh Pak Fuad ya, Pak Direktur ya. Saya selalu berceritakan begini. Kalau kita memberi makan orang miskin 1 bungkus saja, orang miskin kita kasih nasi bungkus 1 saja, maka kata Quran, seolah-olah kita sedang menghidupkan seluruh alam semesta. Itu dari Quran. Kenapa Allah mengatakan begitu? Sebab Allah itu sangat senang kita ikut menghidupkan. Jadi seolah-olah kalau kita menghidupkan seekor semut saja, kita kasih makan, kita kasih sebiji nasi semut, itu kita sudah menghidupkan alam semesta. Atau hadisnya ibu-ibu yang sangat favorit tuh, gimana katanya? Seorang pelacur memberi minum seekor anjing, maka lihat bagaimana Allah sangat senang dengan ketika kita ikut menghidupkan alam semesta ini, walaupun hanya sedikit. Oleh karena itu, dengan logika biner kita tahu barang siapa yang ikut mematikan kehidupan ini walaupun sebiji, Allah murkanya luar biasa. Itu jadinya seperti itu. Inilah kenapa kita belum. Yang sebelumnya backspace. Ini kalau ini saya tidak akan bahas. Terus nah udah di sini dulu. Jadi saya ingin bercerita dulu supaya kita paham tentang riba itu kenapa Allah murka. Sebab kita ikut mematikan. Kalau sudah kita mematikan investasi, usaha jual beli, maka jangan heran Bapak Ibu sekalian kalau tetangga Bapak masih ada yang nganggur, ada kakak adik kita yang masih nganggur, ada anak kita yang masih nganggur, sebab sebagian besar daripada investasi itu dimatikan oleh praktek-praktek riba ini. Slide berikut. Nah, Bapak perhatikan, kalau suku bunga saya turunkan seperti di Jepang. Di Jepang berapa Pak, Bu, suku bunganya di Jepang? Mendekati 0. Perhatikan, kalau suku bunga kita turunkan, wilayah orang berdagang, berinvestasinya menjadi luas, menjadi sempit, menjadi luas. Cocok nggak dengan Al-Baqarah 275? Cocok. Slide berikut. Ini dilewat saja. Ini biasanya saya kasihkan ke ini. Saya gambarkan sebuah bendungan supaya Bapak Ibu sekalian ingat-ingat terus ya Bu ya. Ingat riba, ingat bendungan. Kalau kita memainkan bendungan Pak, berarti kita sedang menahan air. Maka kalau kita sedang memainkan riba, berarti kita sedang menahan investasi. Investasi di sini jual beli. Ingat itu. Kalau kita ikut saja terlibat riba, walaupun 1%, ingat bahwa kita sedang menahan investasi, menahan kehidupan ekonomi.
Dan itu urusannya dengan Allah, bukan dengan manusia lagi. Nah, ini pendapat ekonomi, saya ulang, nanti Bapak bisa baca, intinya sama. Jadi seorang yang non-muslim sekaligus mengatakan agar investasi dapat tumbuh, syarat pertama mengurangi suku bunga. Orang non-Islam saja tahu bahwa untuk kehidupan ekonomi ini optimal, maka suku bunga harus dinolkan, harus dihilangkan. Terus, nah ini saya ingin menjelaskan hadis riwayat Al-Hakim, ya. Di sana disebutkan apabila telah marak itu masif berzina dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab. Itu gambarnya gimana sih Pak? Minta gambarin ya Pak, perhatikan. Ketika riba itu belum masif, maka jalan-jalan investasi masih terbuka walaupun sempit, sehingga investasi terjadi. Tapi ketika riba sudah marak, sudah masif, sudah marak, lihat, tidak ada investasi yang mungkin terjadi. Ketika itu terjadi, maka investasi akan mati. Itulah azab Allah yang akan turun. Ekonomi nanti Bapak bisa bayangkan kan, chaos, ketidakstabilan, pengangguran, wah semua campur aduk seperti itu. Itu bisa kita jelaskan. Itu bisa kita jelaskan. Bahaya banget, bahaya banget, bahaya banget. Berikut. Nah, kalau kita sudah paham Al-Baqarah 275, maka di 276 akan ngomong lain. Nah, ini terkait dengan masalah sedekah dan wakaf. Kebetulan wakaf sekarang kita disinggung di sini. Jadi saya secara kebetulan saya menceritakan tentang wakaf. Mari kita. Di Al-Baqarah 276 Allah mengatakan, aku musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kalau kita sudah tahu riba itu tambahan yang dipastikan, maka dalam ekonomi mikro kita tahu Pak, kita tahu setiap kali ada tambahan yang dipastikan itu bakal dan pasti akan membuat tambahan biaya. Cost of economics, biaya ekonomi akan naik Pak. Kita sedang menuju terhadap ekonomi biaya tinggi, high cost economic kalau kata orang-orang itu. Memangnya Pak, kalau seandainya biayanya naik ada apa? Biaya ketika naik, harga akan naik. Kalau harga akan naik, daya beli akan turun, sehingga transaksi akan turun. Kalau transaksi akan turun, maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Pak, bahayanya riba nomor 2. Setelah kita tahu dia pasti, maka biaya itu akan naik seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan sedekah termasuk wakaf? Kalau kita tahu riba itu meningkatkan biaya ekonomi, karena ayatnya disatukan di dalam Al-Baqarah 276 dan dikontradiktifkan, maka dengan logika biner kita tahu, udah pasti tanpa kita hitung dulu. Kalau begitu, maknanya adalah kalau memang demikian, sedekah itu akan menurunkan biaya itu Pak, itu saya titip Pak, termasuk wakaf. Sedekah dan wakaf itu akan menurunkan biaya ekonomi. Ketika biaya ekonomi turun, maka daya beli harga akan turun. Harga barang akan turun. Harga barang akan turun, daya beli akan naik, transaksi akan naik, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Rahasia. Itu rahasia. Jadi nanti kalau ditanya, kalau ngomong sedekah kita dari sudut pandang ekonomi, kita sedang berbicara apa sih? Kita sedang berbicara bagaimana cara menurunkan biaya ekonomi. Slide berikut. Nah ini yang saya. Nah ini Pak, yang sebelah kiri adalah sedekah. Bapak perhatikan, sedekah itu akan menurunkan biaya, dan ketika biaya yang diturunkan, maka transaksi akan naik, dan transaksi ketika naik, maka pertumbuhan ekonomi Y akan naik. Sebaliknya dengan riba, biaya ekonomi akan naik, transaksi akan turun, dan Y akan turun. Pertumbuhan ekonomi akan turun. Ekonomi di daerah Bapak akan turun seperti itu.
Slide berikutnya. Jadi kalau melihat dari segitiga tadi Pak, ingat-ingat Pak, mari kita Pak. Jadi kalau ada riba, yang di bawah akan mati investasinya, yang di atas ini jalan tapi ekonominya biaya tinggi. Berat Pak, berat. Sama dengan kalau seusia kita Pak, kalau kita kebanyakan makan kolesterol, perputaran darahnya lambat atau tidak? Lambat. Sama persis dengan ini. Sama persis dengan kolesterol tadi. Riba itu akan melambatkan perekonomian yang di atas ya Pak, Bu. Yang di bawah akan mati, yang di atas akan melambat. Lambat, perputaran itu lambat. Sebab daya beli kita sedang diturunkan oleh riba. Klik lagi. Nah ini sama saya seperti tadi Pak. Kalau kita turunkan suku bunga, maka ekonomi biaya rendah, harga murah, daya beli meningkat, pertumbuhan ekonomi akan bekerja lebih cepat, lebih tinggi seperti. Slide berikut. Jadi kalau kita berbicara riba, kita berbicara yang tengah ya Pak. Ya, berbicara yang tengah, yaitu ekonomi mati dan ekonomi melambat. Yang atas ekonomi melambat, yang bawah ekonomi mati. Slide berikut, saya loncat aja. Nah, saya harus belok sedikit tentang sedekah. Mudah-mudahan ini terkait dengan wakaf ya. Jadi saya gambarkan bahwa sedekah akan menurunkan biaya ekonomi, sementara riba akan meningkatkan biaya ekonomi. Akibatnya riba akan menurunkan kemakmuran, sementara sedekah akan meningkatkan kemakmuran. Berikutnya, nah ini Pak. Ketika kita berbicara sedekah, termasuk wakaf, pertama adalah dia bisa digunakan untuk konsumsi Pak. Tapi saya kasih tanda emergensi. Kenapa disebut emergensi? Sebab kebutuhan konsumsi masyarakat kita 8 asnaf atau masyarakat miskin itu secara operasional day by day, operasional sehari-hari itu harus dicukupkan dengan zakat. Tidak perlu ada sedekah yang masuk ke sana. Tapi dalam situasi emergensi, misalnya apa Pak? Emergensi misalnya saja bencana alam. Ketika bencana alam terjadi pada suatu hari, maka yang orang miskin yang tadinya hanya 1.000 bisa tiba-tiba melonjak jadi 10.000. Sebab banyak orang yang tiba-tiba celaka seperti itu. Nah dalam kondisi begitu emergensi, dana sedekah bisa digunakan untuk konsumsi. Yang kedua adalah untuk pemberdayaan. Nah ini yang tadi ya, yang kita sebut sebagai kita kasih modal orang miskin. Ini Pak di sini gunakanlah dana-dana sedekah. Dan terakhir adalah untuk infrastruktur. Gunakanlah dana-dana sedekah. Apa Bu ya? Gunakan dana-dana sedekah. Untuk apa nanti itu semua? Agar HPP, harga pokok produksi sebuah barang yang dihasilkan itu akan menurun Pak harganya. Akibat kita bantu dengan sedekah. Saya kasih contoh adalah yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu kita membantu beberapa pesantren itu dengan mesin air. Mesin air terjadi di Cianjur. Mesin air kita bantu sehingga harga pokok produksi air 1 galon itu hanya 1.600. Karena dia tidak perlu beli mesin, kita yang bantu. Sementara di tetangga sebelah seorang pendeta itu menjual airnya adalah dalam angka 5.000. Oleh karena itu Bu Haji, pemilik pesantren itu menjual airnya 4.000. Pendetanya langsung goncang, betul Pak? Dia tersaingi dengan harga yang lebih murah ya, betul Pak? Bu? Akibatnya oleh pendeta harga galon airnya dibanting Pak ke 2.500. Ini Bu Haji 4.000. Tapi terus kemudian saya tanya kepada vendornya, ini berapa HPP-nya? Sampai 1.600 masih bisa Pak. Jadi Bu Haji turunkan lagi menjadi 2.000. Bu Haji masih untung Pak, 400 perak. Itu Pak salah satu. Seseorang jadi bisa bertahan dengan ekonomi ketika harga kita bantu dengan sedekah, sehingga harga bisa turun seperti ke bawah. Slide berikut. Ini biaya ekonomi ya. Oh ini nanti, ini bukan di Bank Indonesia.
Ini nanti aja bawah tulis. Nah ini Bapak Ibu sekalian tentang wakaf. Saya mohon maaf saya buat slide ini untuk saya ingin ini menjadi masukan kepada Bapak ketika Bapak melakukan pengelolaan wakaf. Ya, perhatikan ya Pak. Wakaf itu dari sudut pandang ekonomi itu adalah untuk menurunkan biaya ekonomi. Jadi gampangnya gimana Pak? Gampangnya gini. Kalau ada sebidang tanah wakaf, misalnya bidang tanah wakaf itu adalah sawah, maka yang ideal itu adalah ketika sawah itu kita berikan hak pakainya kepada seorang petani miskin, misalnya setahun atau 2 tahun, terserah Bapak, ya, tanpa sewa Pak, tanpa sewa, sehingga nanti harga pokok produksi petani padinya petani tadi akan murah sebab tidak ada biaya sewa seperti itu. Paham ya Pak ya? Paham ya? Itu yang sebetulnya yang menurut kami para ekonom yang sebetulnya harus terjadi seperti itu. Bukan sawah itu disewakan, nanti hasil sewanya diberikan kepada mauquf alaih. Jangan Pak. Jangan begitu Pak. Kok jangan begitu? Ini saya kasih contoh. Yang atas dengan yang bawah. Saya sebut yang atas menurut saya adalah keliru, yang bawah yang benar. Mari kita lihat. Ini kasus misalnya di PLN Pak, perusahaan listrik negara, ya. Misalnya saja seorang nadhir memiliki dana kelolaan 10 miliar atau 100 miliar, berapapun terserah. Ya, perhatikan yang atas. Dengan 100 miliar, nadhir menanamkan kepada sukuk PLN dengan margin sekitar 8%. Sehingga nadhir memperoleh penghasilan sebesar 100 miliar, 8%-nya berarti 8 miliar. Apa efek dari penghasilan yang diterima oleh nadhir? Efek terhadap PLN atau listrik? Mari kita lihat. Akibat dari adanya mendapatkan return, maka biaya ekonomi listrik akan naik. Benar kan Bu? Beban PLN akan naik atau turun? Naik. Kalau beban PLN naik, TDL, tarif dasar listrik naik tidak? Naik, walaupun mungkin hanya Rp5. Efeknya Bu, nih, harga naik. Kalau harga listrik naik, yang merasakan semua atau sebagian masyarakat? Semua akan mengalami kenaikan listrik Rp5. Walaupun Rp5, tapi itu kan naik. Rp5 kali berapa juta orang, berapa juta rumah, betul kan Pak? Tapi returnnya yang 8 miliar itu diberikan kepada semua atau sebagian? Sebagian, mauquf alaih. Misalnya ada 1.000 atau 1.000.000. 8 miliar dibagi 1.000.000, berarti masing-masing mendapatkan misalnya saja Rp8.000. Perhatikan, kita mengorbankan seluruh masyarakat agar sebagian masyarakat mendapatkan keuntungan, betul? Yang bawah Pak, coba lihat yang bawah. Yang bawah berharap mendapat keuntungan nggak nadhirnya? Tidak. Dia pinjamkan 100 miliar dengan akad wakaf, dia pinjamkan dia ke PLN selama misalnya 2 tahun. Ini saya pinjamkan 100 miliar tanpa bunga, tanpa margin. Apa efeknya? PLN tidak menambah biaya. Bahkan PLN bisa mengefisiensikan dengan adanya bantuan itu. Efeknya adalah harga turun. Ketika harga turun, TDL-nya misalnya 5 rupiah. Siapa yang merasakan? Sebagian atau seluruh? Seluruh. Itu loh Pak, maksudnya seperti itu. Kita sedang berlomba, sedekah ini termasuk wakaf untuk menurunkan biaya ekonomi. Tadi saya sudah jelaskan. Ketika biaya ekonomi turun, itu pertumbuhan ekonomi akan bergerak lebih cepat dan lebih luas. Oke. Nah, ini yang kalau sudah paham itu, saya mau cerita ke Bapak. Pak, kenapa saya harus cerita ini? Sebab antara zakat yang 2,5% dengan sedekah itu adalah pasangan ganda yang terhebat di dunia. Pasangan ganda yang terhebat di dunia. Hebatnya gimana Pak? Perhatikan zakat yang atas. Zakat itu akan meningkatkan daya beli seperti yang saya jelaskan tadi, betul Pak?
Orang miskin yang tadinya tidak punya uang sekarang punya uang, bisa beli barang. Berarti daya belinya naik, betul? Sementara sedekah yang bawah, perhatikan, harganya diturunkan oleh mekanisme sedekah. Jadi yang satu dinaikkan daya beli, yang satu diturunkan harga. Bapak bisa melihat potensi transaksinya menjadi meluas. Luar biasa kan? Antara zakat dengan sedekah itu adalah pasangan ganda terhebat di dunia. Dia akan bisa memutarkan ekonomi menjadi lebih cepat seperti begitu. Ya, satu yang saya lupa antara riba dengan sedekah. Berhubung riba dengan sedekah dipertentangkan, maka saya ingin cerita begini. Kalau di kota Bapak, tempat Bapak tinggal, Bapak bisa hitung riba itu. Misalnya riba Pak terjadi di minggu ini di kota kami itu adalah 100 juta. Berarti efeknya akan menaikkan harga sebesar berapa persen, tapi akibat 100 juta, betul ya Pak ya? Naik ini. Bapak tahu nggak obatnya apa? Obat penawar daripada riba adalah sedekah. Kalau seandainya di kota Bapak bisa Bapak hitung riba terjadi 100 juta, maka obat penawarnya sedekah. Bapak di kota itu, di minggu yang itu harus bisa mengeluarkan sedekah minimal 100 juta kalau ingin harga kembali normal seperti begitu. Itu obat penawar daripada riba itu adalah sedekah. Itu untuk menurunkan lagi. Dia naik, kita turunkan lagi. Jadi kalau ada riba 100 juta, kita sedekah 200 juta, insya Allah lebih makmur lagi masyarakat di kota kita. Itu tambahannya Pak tentang riba. Ini nanti aja Pak. Nanti tentang masalah sedekah itu indah sekali Pak. Kalau kita menggunakan ayat Al-Mulk, tapi nanti aja Pak ya. Saya ingin menceritakan kenapa saya harus bercerita tentang riba. Tanpa bercerita tentang riba, Bapak dan Ibu mungkin tidak bisa memperbandingkannya. Makanya saya harus katakan. Nah, kita awali dengan ini, Pak. Riba mengatakan biaya ekonomi naik dengan matinya investasi. Pak, itu sudah dipahami oleh para ekonom Barat, Pak. Contoh yang atas, Pak. Varoufakis itu Menteri Keuangan Spanyol. Dia mengatakan apa? Beban ekonomi semakin tinggi atau mahal akibat adanya fixed interest rate, suku bunga yang tetap. Ini yang ngomong siapa Pak? Menteri Keuangan Spanyol. Yang bawah, mari kita baca. Bernard Litter, penggagas euro, mengatakan bunga bank akan meningkatkan ketimpangan dalam perekonomian. Sebab ada yang bisa berusaha, ada yang tidak bisa berusaha sebab dimatikan oleh suku bunga, sehingga terjadi ketimpangan. Jadi Pak, masalah dampak riba mereka sudah paham. Mereka sudah paham. Lalu kenapa mereka tidak mau berubah? Karena slide berikut. Karena ini Pak, karena mereka belum tahu bagaimana cara mengganti mesin ini. Mesin konvensional itu yang atas Pak, dengan suku bunga maka terjadi mesin namanya mesin penarik. Ya, mesin penarik. Jadi di kepala kita Pak, di atas kepala kita itu, ini ada aliran uang pergi ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Ini Pak banyak sekali. Pak banyak sekali ya Pak ya. Ini kita nggak tahu saja, tapi di atas kepala kita itu ada. Dengan kekuatan internet dan sebagainya. Jadi misalnya gini, kalau masalah pembayaran sudah pasti Pak, aliran uang pindah ke sana dari pembeli ke penjual ya. Tapi yang saya ceritakan adalah bagaimana dana simpanan itu uangnya terus-terusan bergerak Pak di sini. Contoh adalah gini. Suku bunga di Jakarta 10%. Tiba-tiba di Jawa Timur, BPD Jawa Timur mengatakan di kami 12%. Itu Pak, uang dari Jakarta itu pindah ke Surabaya. Tiba-tiba besoknya Medan mengatakan di kami 13%. Itu uang di Surabaya pindah Pak ke Medan. Gitu Pak. Bergerak nih Pak di atas kepala gitu. Apa yang membuat mereka bergerak? Suku bunga, riba itu. Jadi teknik yang digunakan oleh konvensional agar uang mengalir kemana-mana itu adalah ditarik Pak dengan suku bunga, diiming-imingi dengan suku bunga. Bisa nangkap Pak ya? Ini yang tidak pernah terungkap Pak. Ini yang tidak pernah terungkap. Ini mesin mereka, mesin menarik seperti begitu. Nah, kenapa saya harus ngomong begitu? Sebab yang zakat tadi yang di depan muncul di sini.
Yang ditawarkan oleh zakat adalah mesin alternatif pengganti, yaitu yang diamanatkan dalam Islam, ekonomi Islam. Mesinnya bukan penarik, tapi pendorong oleh zakat mal tadi, zakat mal atas uang tadi. Nah, saya harus gambarkan ini Pak, makanya saya harus bercerita tentang riba. Kalau saya sudah berbicara tentang riba, saya bisa menceritakan mesin riba, tapi saya juga bisa bercerita mesin zakat. Nah, ketika berbicara yang ini Pak, yang zakat, ini berbicara 2,5% atau 97,5%? 97,5%. Jadi mesin ini baru terbuka apabila Bapak sudah mulai melangkah memahami bahwa zakat bukan berbicara yang 2,5%, zakat sedang berbicara yang 97,5%. Kalau itu Bapak bisa pahami, terbukalah mesin ini. Mesin ekonomi Islam itu ada di sini. Itu adalah pengganti daripada mesin suku bunga ribawi tadi. Azan? Udah azan? Jam berapa sekarang? 11? Saya teruskan Pak ya. Jatah saya sampai jam 12 katanya, kata Pak. Oh iya, Pak jawab. Oke, begitu saya harus cepat. Terus aja ini. Terus aja. Ini terus. Terakhir larangan judi ya Pak. Setelah itu saya gabungkan, Bapak insya Allah akan paham. Klik lagi. Nah Bapak, saya langsung ke slide utama tentang maisir atau judi. Sebetulnya judi itu apa sih Pak? Supaya kita tidak salah lagi ya Pak. Mari saya perlihatkan. Yang atas itu orang berusaha, investor. Yang bawah penjudi. Mari kita lihat Pak. Baik perjudian maupun kita melakukan jual beli, perlu modal Pak? Perlu. Dua-duanya perlu modal. Jadi baik kita berusaha investasi, jual beli maupun judi, kita perlu modal. Lihat yang atas, modalnya masuk ke dalam jual beli, yang bawah modalnya masuk ke meja judi. Perhatikan, baik jual beli maupun perjudian itu dalam wilayah yang sama, yaitu wilayah ketidakpastian hasil atau untung-untungan atau spekula. Ulangi ya Pak, perhatikan, saya tanya dulu sekarang. Kalau jual beli Pak, tambahannya pasti atau tidak pasti? Kalau judi kita pasti untung, pasti menang? Tidak pasti. Jadi antara jual beli dengan judi itu sama Pak, yaitu samanya di dalam hal hasil. Hasilnya itu adalah tidak pasti. Ya. Jadi kalau hasil tidak pasti itu artinya apa Pak? Untung-untung atau spekula. Betul tidak? Kita samakan nih penggunaan istilahnya. Yang disebut dengan spekulasi itu adalah untung-untungan, betul? Jadi baik jual beli maupun perjudian itu adalah spekulasi kalau begitu. Oleh karena itu Pak, haramnya judi bukan karena spekulasinya. Saya ulangi, haramnya judi bukan karena spekulasinya. Sebab kalau sekali kita menyalahkan judi itu karena spekulasi, maka jual beli itu juga ikut-ikutan haram, betul Pak? Jadi haramnya judi bukan karena spekulasinya. Lalu di mana Pak? Di sebelah sana. Perhatikan dengan jual beli. Jual beli itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu semakin banyaknya suplai barang dan jasa. Kalau saya jualan songkok, maka suplai barang kita berbentuk songkok meningkat di masyarakat, betul? Memberi manfaat kepada masyarakat, betul? Itu Pak, kalau kita berjual beli. Nah di sini, kalau judi dia tidak memberikan manfaat, sebab uang yang masuk meja judi kalau dia untung balik lagi ke kantong, tidak memberikan manfaat. Nah haramnya judi karena dia tidak memberikan manfaat Pak, bukan karena spekulasinya. Ini jelas, supaya kita jelas. Jangan sampai tidak kita jelas konsepnya seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa ekonomi, jual beli meningkatkan suplai barang dan jasa, perjudian tidak meningkatkan suplai barang dan jasa. Tidak meningkatnya itu yang diharamkan. Kenapa Allah mengharamkan perjudian? Ya, Pak. Jadi besok-besok kalau di kota Bapak, di Kabupaten Batak menemukan bentuk perjudian yang sangat variasi, berubah-ubah Pak, tapi esensinya itu Bapak langsung katakan, ini judi haram, hentikan, kira-kira itu. Oke, slide berikut terus, waktunya sudah habis. Slide berikut. Nah ini yang tadi saya janjikan, antara zakat
la riba dengan la maisir itu berhubungan. Mari kita lihat. Perhatikan yang sebelah kiri. Sebelah kiri mengatakan bahwa harta dipaksa untuk mengalir menjadi aliran investasi oleh zakat. Ketika aliran investasi itu sudah bergerak, maka di tengah-tengah, perhatikan di tengah-tengah, oleh larangan riba, maka investasi menjadi optimal. Ketika investasi sudah optimal, sebelah kanan dengan oleh larangan perjudian, maka aliran investasi yang optimal itu akan menjadi produktif atau bermanfaat. Bapak-bapak perhatikan ini. Antara zakat, larangan riba dengan larangan judi itu berhubungan. Yang satu zakat mendorong, la riba adalah membuka pintu gerbang selebar-lebarnya agar aliran investasi optimal, dan larangan judi itu memastikan aliran investasi itu bermanfaat atau ketiga-tiganya berhubungan. Slide berikut ini loncat. Nah ini gambar lain Pak. Perhatikan Pak. Harta dipaksa mengalir jadi belum. Harta dipaksa mengalir menjadi investasi. Oleh anti riba menjadi investasi optimal. Oleh anti judi menjadi investasi produktif. Ada penghasilan, ada tambahan harta, masuk kantong harta, ditekan lagi, mengalir lagi. Terus mengalir lagi. Bapak Ibu sekalian melihat adanya aliran harta di sini? Ya. Tadi saya sampaikan aliran itu tanda begitulah cara Tuhan menghidupkan perekonomian. Yang tengah-tengah itu Pak adalah dana yang kita kumpulkan 2,5% yang akan kita bagikan kepada 8 as. Zakat adalah untuk mengedarkan harta itu terus berputar agar kehidupan ekonomi terus berkembang dan tumbuh. Bisa ditangkap Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Berikut. Ini terus aja dulu. Ini bukti. Bapak Ibu sekalian, sekian tahun yang lalu ketika saya mencoba memahami ini, maka saya memohon kepada Allah bukti, dan Allah beri saya Al-Fussilat 53. Mari kita baca pelan-pelan. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Mari kita lihat. Saya bingung ketika itu kenapa saya dikasih ayat ini, kenapa diri mereka sendiri. Ternyata di slide berikut, mari kita sama-sama membandingkan antara ekonomi yang hidup dengan diri mereka sendiri, yaitu tubuh manusia. Mari kita lihat. Dalam ekonomi yang hidup ada alat pompa. Dalam ekonomi yang hidup tadi yang kita bicarakan ada tidak? Ada, yaitu zat. Dalam tubuh manusia ada alat pompa, yaitu jantung kita. Pak, satu persamaan doh Pak. Satu. Yang kedua, ada larangan membendung nggak di dalam ekonomi yang hidup, yaitu larangan riba. Dalam tubuh manusia ada nggak larangan membendung? Ada, yaitu kolesterol. Menyumbat Pak, nggak main-main. Di sini kalau ada dokter, tanya dokter ya, jangan tanya saya. Kolesterol tinggi itu menyumbat Pak, Bu. Betul Bu. Ini yang seusia saya kan banyak kan Bu ya, bukan di atas saya kan Bu. Dua persamaan Pak. Karena yang ketiga, ada nggak kaidah agar aliran itu bermanfaat? Dalam ekonomi yang hidup ada, yaitu larangan judi. Kalau dalam tubuh manusia ada nggak kaidah itu? Ada, agar aliran darah membawa apa Pak? Oksigen dan sari. Betul Pak? Betul tidak? Saya sedang diperlihatkan, kita semua sedang diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kesamaan itu. Buat apa diperlihatkan tanda-tanda kesamaan itu? Di slide berikut. Ketika saya memahami ini, maka saya terdiam, sebab saya tidak punya kesimpulan apapun kecuali hanya satu. Apabila tubuh manusia yang hidup dengan ekonomi yang hidup memiliki mekanisme yang sama, maka tiada lain kesimpulannya kecuali satu, yaitu pasti keduanya datang
dari pencipta yang ada yang mengargu itu. Kita sedang diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran. Slide berikut lebih menarik. Nah, klik sekali aja. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan alam semesta. Apa yang membuat alam semesta hidup? Kalau bukan energi yang oleh Allah terus-menerus diputar. Betul tidak? Bapak tanya ke ahli fisika. Tubuh manusia hidup karena apa, Pak? Karena darah yang diputar-putar terus. Betul, Pak? Betul, Bu? Oleh karena itu, kalau kita ingin menghidupkan ekonomi, kata Allah, putarkanlah terus harta-harta itu. Itu, Pak. Itu kesamaan ilmu, dan itu yang Allah perlihatkan lewat tanda-tanda kebesaran kami. Allah sedang memperlihatkan itu kepada kita, Pak. Sama, Pak, bentuknya sama, ilmunya sama, Pak. Dari mana ini semua, Pak? Bukan dari saya, Pak, dari yang di atas. Oleh karena itu di slide berikut saya ingin memastikan kita semua, coba lihat, bahwa kasih penjelasan tentang ini slide terakhir sebelum kita nanti tanya jawab. Bapak lihat di bulatan yang sebelah kanan, yang uang kita, harta kita bergerak-gerak. Ini apa? Oh, di sini ini apa? Ada bulatan di mana uang atau yang kuning itu bergerak-gerak, ya Bu, yang sebelah kanan ya Bu. Itu adalah pasar, Pak. Di pasar, uang kita itu berputar-putar di sana. Contoh, kalau kita beli sepiring gado-gado, Bu, maka dalam gado-gado itu isinya apa, Bu? Mohon bantuan saya, ada apa di gado-gado itu? Kacang panjang, ada tahunya, apa, Pak? Toge, mie nggak ada, Pak. Jangan pakai mie, nggak enak. Paria, daun singkong, boleh lah, Pak, terserah daun singkong. Kerupuknya ada. Apa artinya sih, Pak? Artinya kalau kita beli satu gado-gado, maka efeknya kemana-mana. Uang ada yang pergi ke penjual kacang, penjual tahu, penjual tempe, penjual kangkung, macam-macam, Pak, seperti begitu. Seperti yang dilakukan di sana, sehingga ekonomi itu hidup, Pak. Ini yang saya gambarkan. Oke? Perhatikan ketika keuntungan masuk, Pak, ke sini ya, Pak. Nih, masuklah dia ke kantung namanya harta. Perhatikan, di dalam kantung harta uang-uang bergerak tidak? Itu menandakan harta yang ditumpuk disimpan itu tidak memberikan manfaat, Pak. Itu tandanya seperti itu. Kalau harta yang ditumpuk itu kita diamkan, maksudnya didiamkan itu tidak kita usik, tidak kita ganggu, tidak kita kenakan zakat, tidak kita akan pajak. Kira-kira harta yang di kantong itu membesar atau mengecil? Membesar. Saya ulangi ya, Pak, Bu. Apabila zakatnya kita hilangkan, Pak, ini yang gerak-gerak merah, kita hilangkan ya, Pak. Yang merah ini zakatnya kita hilangkan. Artinya orang mau numpuk harta terserah, ya. Kira-kira kantong harta membesar atau mengecil? Membesar. Sekarang kalau kantong harta membesar, pasar membesar atau mengecil? Bapak Ibu sudah jawab. Kalau kita biarkan penumpukan harta, maka aktivitas ekonomi akan mengecil. Bapak sudah jawab. Itulah sebabnya zakat diperlukan di sini. Perhatikan, adalah untuk mengendalikan yang 97,5% itu. Pak, yang 2,5% kemana, Pak? Ini 2,5% itu ini. Nih, kepada orang-orang miskin. Orang miskin untuk makan, Pak. 2,5% itu ada, Pak, di sini. Yang ke sini. Tapi sebagian besar yang 97,5% itu mengalir ke investasi dan infak, sedekah dan wakaf untuk menurunkan biaya ekonomi di sebelah. Jadi kita sangat memerlukan zakat itu untuk mengendalikan harta yang menumpuk itu, Pak, agar keluar menuju investasi. Contoh, lihat yang bawah, lihat di bawah itu adalah kita harapkan 2 jalur investasi. Perhatikan, dengan
adanya zakat, maka investasi akan bergerak menuju lewat dua jalur. Tapi di tengah-tengah masih ada riba. Riba itu yang menahan investasi, sehingga yang harusnya dua jalur menjadi hanya satu jalur. Dan di tengah-tengah ada belokan namanya judi. Perhatikan judi haramnya tuh. Sebab uang yang harusnya masuk pasar, dia belokkan di sana sehingga uang itu tidak memberikan manfaat. Itu Pak, haramnya judi di situ. Sementara yang atas jalur utara itu infak sedekah, tadi saya ceritakan dia akan menurunkan biaya ekonomi. Sehingga sini harga-harga di pasar itu akan terkontrol untuk turun seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang harus saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, betapa dahsyatnya zakat. Zakat itu luar biasa. Ya. Peran Bank Indonesia adalah bersama-sama dengan Kemenang adalah untuk terus-menerus menceritakan, sehingga nanti pada akhirnya bagaimana governance-nya itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah paham dengan memahami fungsi utama daripada zakat, sedekah, riba, dan maisir seperti ini. Saya rasa itu mungkin waktunya karena terbatas kita alokasikan untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber kita pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya kembali